Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri atas saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen membawa stimulus menuju sistem saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang, sementara saraf eferen membawa stimulus dari otak menuju efektor atau organ yang akan menggerakkan stimulus tersebut. Nah, sementara saraf eferen dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berkaitan dengan otot rangka, sementara sistem saraf otonom berkaitan dibagi menjadi sistem saraf simpatetik, sistem saraf parasimpatetik, dan sistem saraf enterik. Selanjutnya mengenai pengelompokan sel saraf berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu saraf aferen, saraf penghubung, dan saraf eferen. Saraf aferen membawa stimulus dari reseptor sensori menuju saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, saraf penghubung yang menghubungkan saraf aferen dan saraf eferen. Saraf penghubung berada di sistem saraf pusat. Saraf eferen yaitu membawa stimulus yang berasal dari saraf pusat atau otak menuju organ efektor seperti otot atau kelenjar untuk memberi respon atas stimulus yang telah bekerja pada otak. Selanjutnya, jalannya mekanisme berbicara apa yang kita lihat dan kita dengar. Kasus yang pertama berbicara tentang apa yang kita lihat, otak akan mentransferkan informasi visual dari korteks visual primer ke gyrus angular pada korteks asosiasi occipital temporal parietal yang terintegrasi input seperti pada penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Nah, untuk berbicara tentang sesuatu yang didengar, otak akan mentransferkan informasi suara dari korteks auditori primer ke gyrus angular. Selanjutnya, tahap 2, informasi ini akan ditransferkan ke area Wernicke, di mana pilihannya dan akan kata-kata ini diprogram. Selanjutnya, tahap 3, bahasa ini kemudian ditransmisikan ke area Broca, di mana akan diartikan pesan menjadi program suara. Tahap terakhir, program suara ini akan disampaikan secara tepat pada area korteks motorik primer dan akan diaktifkan oleh otot muka dan wajah untuk nantinya akan dikeluarkan suara kata-kata. Next, selanjutnya menghubungkan berbagai daerah pada korteks. Tahapannya yaitu masuknya sensori, menyampaikan dari saraf aferen ke reseptor, kemudian menuju area sensori primer berupa somatosensori, visual primer, auditory primer, korteks. Selanjutnya ke area sensori tertinggi untuk melakukan elaborasi dan proses dari input sensori secara spesifik. Selanjutnya ke area asosiasi
terjadi integrasi, penyimpanan, dan penggunaan infosensori ke rencana atau aksi yang bermanfaat. Kemudian ke area motorik tertinggi, terjadinya programming urutan pergerakan pada korteks. Kemudian pada korteks motorik primer, dan terakhir output motorik menyampaikan melalui saraf motorik efferent hingga akhirnya pada efektor untuk mengekspresikan stimulus yang diterima. Visual mechanism atau mekanisme penglihatan. Hampir 70% reseptor yang ada pada tubuh manusia berada pada mata. Reseptor yang ada pada mata termasuk ke dalam jenis reseptor yang termodifikasi, yaitu fotoreseptor. Fotoreseptor bertugas sebagai pengubah energi cahaya menjadi impuls saraf yang akan dipahami oleh otak. Cahaya dapat berupa gelombang elektromagnetik dan partikel berupa foton. Cahaya yang mampu diserap oleh fotoreseptor manusia sekitar 400 sampai 700 nanometer. Berikut adalah gambar anatomi mata, dan di sampingnya ada gambar perbesaran dari retina mata. Dapat terlihat banyak jenis neuron yang tersusun pada retina. Fotoreseptor pada retina berada pada bagian paling bawah atau yang paling dekat dengan sklera mata. Jenis fotoreseptor ada dua, yaitu sel batang atau rods dan sel kerucut atau kon. Selanjutnya, visual pathway. Visual pathway menjelaskan bagaimana proses jalannya penerimaan cahaya yang diubah menjadi impuls hingga sampai ke otak. Manusia memiliki dua mata yang masing-masing mata memiliki dua visual field atau wilayah penglihatan. Terdiri atas right visual field dan left visual field. Right visual field ditunjukkan oleh warna merah dan left visual field ditunjukkan oleh warna biru pada gambar. Setelah mata menerima visual atau cahaya tersebut akan diterima dan diproses oleh fotoreseptor. Lalu potensial aksi yang dihasilkan oleh bipolar neuron akan diteruskan ganglion sel menuju optic nerve. Dari optic nerve, right visual field mata kanan dan left visual field mata kiri akan melakukan cross pada optic chiasm atau optic chiasma. Masing-masing optic nerve akan melalui optic tract untuk sampai pada lateral geniculate nucleus dan thalamus. Dari sini, saraf optik akan melakukan sinaps, lalu informasi visual akan diteruskan pada visual area primer di lobus occipital pada otak. Fotoreseptor adalah sel-sel di retina yang merespons cahaya. Dalam retina, sel batang dan sel kerucut memiliki daerah khusus yang mengandung fotopigmen. Dapat dilihat pada gambar, yaitu yang outer segment. Outer segment ini terdiri dari banyak diskus yang tersusun bertumpuk seperti tumpukan pancake atau pancake-like disk. Diskus ini berisi rhodopsin atau fotopigmen atau molekul lainnya yang mendukung fototransduksi. Mata manusia rata-rata mengandung 3 jenis sel kerucut yang sensitif terhadap panjang gelombang cahaya merah, hijau, dan biru. Fototransduksi adalah proses penangkapan energi cahaya oleh sel fotoreseptor untuk diubah menjadi stimulus elektrik. Sel batang sangat sensitif terhadap cahaya dan akan bekerja saat keadaan redup atau skotopik. Sel kerucut akan bekerja saat keadaan terang dan bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan ketajaman visual yang tinggi atau fotopik. Proses fototransduksi terjadi pada bagian segmen luar dari fotoreseptor. Fototransduksi terjadi pada dua sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Akan dibahas mengenai fototransduksi pada sel batang terlebih dahulu.
Setiap mata mengandung 125 juta sel batang yang terletak di neuroretina. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin yang peka terhadap cahaya. Rhodopsin adalah molekul yang terbentuk dari kombinasi protein skotopsin dan molekul kecil yang peka cahaya yaitu retinal. Retinal adalah molekul karotenoid dan merupakan turunan dari vitamin A. Retina ada dalam dua bentuk isomer, yaitu cis dan trans, sesuai dengan kondisi cahayanya. Cairan ekstraseluler mengelilingi sel batang mengandung ion Na+ konsentrasi tinggi dan ion K+ konsentrasi rendah, sedangkan konsentrasi Na+ rendah dan K+ tinggi di dalam sel batang. Konsentrasi dipertahankan oleh pompa natrium kalium. Dalam fase istirahat, K+ cenderung bergerak keluar arah sel batang, menciptakan muatan sedikit negatif di dalam sel. Ketika cahaya jatuh pada sel batang, ia diserap oleh rhodopsin dan memecah menjadi skotopsin dan 11 cis retinal. Proses itu disebut bleaching. 11 cis retinal menyerap foton cahaya dan berubah menjadi transretinal yang kemudian mengaktifkan skotopsin menjadi enzim. Reaksi ini menghasilkan transdusin dalam jumlah besar yang mengaktifkan enzim fosfodiesterase lain. Fosfodiesterase menghidrolisis cGMP yang menyebabkan aliran ion Na+ di dalam sel batang berhenti. Hal ini menyebabkan peningkatan muatan negatif di dalam sel yang menciptakan keadaan hiperpolarisasi. Sel batang hiperpolarisasi mengirimkan sinyal saraf ke sel bipolar. Sel bipolar, sel amakrin, dan sel ganglion memproses sinyal saraf dan menghasilkan potensial aksi untuk dikirim ke otak melalui saraf optik. Selanjutnya fototransduksi oleh sel kerucut. Setiap mata mengandung 7 juta sel kerucut. Aktivitas saraf dalam sel kerucut mirip dengan sel batang, tetapi ada 3 jenis sel kerucut, dan setiap sel kerucut mengandung pigmen foto yang berbeda dan sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Seperti halnya sel batang, sel kerucut mengandung iodopsin sebagai pigmen foto yang terdiri dari 11 cis retinal dan fotopsin. Persepsi warna tergantung pada sel kerucut mana yang distimulasi, apakah merah, hijau, atau biru. Warna akhir akan dirasakan sebagai kombinasi dari ketiga jenis sel kerucut yang dirangsang tergantung pada tingkat rangsangannya. Perpaduan dari ketiga warna menghasilkan persepsi warna putih, dan ketiadaan semua warna dihasilkan persepsi warna hitam. Suara merupakan suatu sinyal analog atau kontinu yang secara teoritis mengandung informasi yang tak terhingga jumlahnya. Suara yang didengar telinga mengalami perubahan dari sinyal akustik yang bersifat mekanik menjadi sinyal listrik yang diteruskan syaraf pendengaran ke otak. Proses mendengar tentunya tidak lepas dari organ pendengaran yakni telinga. Proses pendengaran diawali dengan masuknya gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga melewati meatus acousticus externus atau saluran pendengaran bagian luar. Kemudian gelombang suara yang telah ditangkap akan membuat membran timpani telinga bergetar. Suara diterima berupa getaran pada membran timpani dalam daerah frekuensi pendengaran. Getaran tersebut dihasilkan dari sejumlah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan dirambatkan ke medium sekitarnya yang dikenal sebagai medan akustik. Setelah melalui membran timpani, getaran tersebut akan menggetarkan ketiga tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Pada saat malleus bergerak, incus ikut bergerak karena malleus terikat kuat dengan incus oleh ligamen-ligamen. Artikulasi dari incus dan stapes menyebabkan stapes terdorong ke depan pada cairan koklear. Ketiga tulang pendengaran tadi mengubah gaya kecil dari partikel udara
pada gendang telinga menjadi gaya besar yang menggerakkan fluida dalam koklea. Pada telinga bagian dalam terdapat koklea dan di dalam koklea terdapat membran basilar yang bentuknya seperti serat panjang. Getaran dari tulang pendengaran diteruskan melalui jendela oval yang kemudian akan menggerakkan fluida sehingga membran basilar ikut bergetar akibat resonansi. Bentuk membran basilar memberikan frekuensi resonansi yang berbeda pada suatu bagian membran. Gelombang dengan frekuensi tertentu akan beresonansi secara sempurna. Organ Corti yang terletak di permukaan membran basilar yang terdiri dari sel-sel rambut ini akan mengubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Laju veering atau veering rate. Sel rambut dirangsang oleh getaran membran basilar. Sel-sel rambut melekat pada membran basalis sehingga jalur ini akan memicu aktivasi reseptor, yaitu dengan cara defleksi sterosilia sel-sel rambut yang menyebabkan kanal ion terbuka dan ion bermuatan listrik terlepas dari badan sel. Lalu terjadi depolarisasi sel rambut. Neurotransmitter akan dilepaskan ke dalam sinaps dan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius. Potensial aksi ini akan dilanjutkan oleh nervus cranialis ke-8 atau nervus vestibulocochlearis, yaitu saraf otak untuk telinga tengah, ke korteks pendengaran melalui nukleus cochlearis ventralis dan dorsalis di lobus temporalis dan disadari sebagai rangsang pendengaran. Mekanisme emosi. Sistem limbik adalah area otak yang paling banyak terlibat dalam emosi dan memori. Strukturnya meliputi hipotalamus, talamus, amigdala, dan hipokampus. Hipotalamus berperan dalam aktivasi sistem saraf simpatik yang merupakan bagian dari reaksi emosional. Talamus berfungsi sebagai pusat estafet sensorik, jadi neuronnya memproyeksikan sinyal ke amigdala dan daerah kortikal yang lebih tinggi untuk diproses lebih lanjut. Amigdala berperan dalam memproses informasi emosional dan mengirimkan informasi ke struktur kortikal. Hipokampus mengintegrasi pengalaman emosional dengan kognisi. Sistem limbik mengkategorikan pengalaman emosi sebagai keadaan mental yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Berdasarkan kategorisasi ini, zat kimia saraf seperti dopamin, noradrenalin, dan serotonin meningkat atau menurun, sehingga menyebabkan tingkat aktivitas otak berfluktuasi dan mengakibatkan perubahan gerak tubuh dan pose. Amigdala memainkan peran yang menentukan dalam evaluasi emosional dan pengenalan situasi serta dalam analisis potensi ancaman. Ini menangani rangsangan eksternal dan menginduksi reaksi vegetatif. Dua bagian amigdala termasuk kompleks basolateral dan inti pusat. Kompleks basolateral memiliki koneksi padat dengan berbagai daerah sensorik otak. Hal ini memainkan peran penting dalam mengkondisikan klasik dan dalam melampirkan nilai emosional untuk proses pembelajaran dan ingatan. Berikut merupakan persarafan dari simpatis. Oke, yang pertama, yang berwarna hijau ini merupakan impuls yang berjalan dari hipotalamus. Kemudian jarasnya menyilang pada tingkat mesencephalon. Jarasnya berjalan turun, yang garis kuning ini berjalan turun dari mesencephalon, pons, medula oblongata, sampai medula spinalis cervical. Kemudian sampai di medula spinalis cervical, jaras berjalan ke pusat ciliospinalis atau area nuklear persarafan simpatis. Yang berwarna merah ini merupakan nukleus yang berada pada cornu lateralis dari subtasia grisea dari C8 sampai T2. Kemudian serabut yang keluar dari nukleus ini dinamakan serabut preganglionik. Serabut ini kemudian berjalan naik ke ganglion cervicalis superior. Kemudian dari ganglion cervicalis superior keluar serabut pasca ganglionik.
Kemudian, serabut pasca ganglionik berjalan naik bersama dengan arteri karotis interna dan arteri oftalmika dan masuk ke rongga orbita. Kemudian, mempersarafi musculus orbitalis, musculus tarsalis superior, musculus tarsalis inferior, dan musculus dilator pupil. Mekanisme ini merupakan proses dari saraf simpatik yang mengakibatkan pupil membesar, dilatasi. Susunan saraf otonom dan irama jantung. Sistem hantaran khusus mendapat pelayanan saraf otonom simpatis dan parasimpatis. Simpul sinoatrial dipersarafi oleh saraf parasimpatis melalui saraf vagus kanan. Sedangkan saraf vagus kiri melayani simpul atrioventrikular. Kedua saraf parasimpatis tersebut tidak memelihara otot-otot ventrikel, kecuali hanya sedikit saja dan ini mungkin dapat diabaikan. Sedangkan saraf simpatis memelihara semuanya, baik atrium, ventrikel, simpul sinus, dan simpul atrioventrikular. Kedua saraf otonom tersebut mengatur denyut jantung miogenik sehingga mempengaruhi cardiac performance, seperti otomatisitas, konduktivitas, kontraktilitas, dan ritmik jantung. Simpul sinoatrial merupakan pusat tertinggi pacu jantung dan dari sinilah munculnya inherent ritmi yang tidak pernah berhenti berdenyut, yang berjalan secara spontan dan impulsnya dihantarkan melalui SCS ke seluruh bagian jantung lainnya dan selanjutnya timbul irama jantung yang senada dengan irama simpul sinoatrial. Rangsangan saraf parasimpatik pada simpul sinus cenderung memperlambat kecepatan pembentukan impuls pada pusat pacu jantung. Hal ini terjadi karena ujung-ujung saraf parasimpatis mengeluarkan asetilkolin yang pengaruhnya dapat menurunkan jumlah produksi impuls di simpul sinus dan menurunkan kepekaan atrioventricular junction terhadap impuls atau rangsang yang datang dari simpul sinus, sehingga terjadi keterlambatan hantaran impuls ke otot ventrikel. Berkurangnya produksi impuls pada simpul sinus disebabkan oleh adanya penekanan pada slope diastolic depolarization dan cenderung meningkatkan stabilitas potensial membran istirahat sehingga menjauhi firing levelnya. Rangsangan yang sangat kuat oleh parasimpatik akan menghentikan perubahan ritmik aktivitas potensial aksi pada pacu jantung dan terjadilah blok hantaran impuls ke atrioventricular junction. Bila keadaan ini terjadi, maka ventrikel tidak akan berkontraksi, tetapi dengan adanya pacu jantung pada SCS di dalam ventrikel dan otot-otot jantung itu sendiri, maka terjadilah rangsangan pada ventrikel yang menyebabkan ventrikel dapat berkontraksi di luar kontrol simpul sinus. Dan ini merupakan salah satu mekanisme kompensasi untuk mempertahankan denyut jantung.